Bab 933, Mencari Kematian, tetapi juga mencari Tao. Ketika segel penjara Dao hancur, di ujung langit, segel kepalan tangan tiba-tiba jatuh langsung ke bawah dari tingkat langit ke-9. Kecepatannya sangat cepat, dan mengenai energi pedang Sino Yeran dalam sekejap mata. Bang! Energi pedang Sino Yeran terpaksa berhenti seketika. Pada saat itu, muncullah seorang pemuda di ujung langit. Dia tampan dan agung. Pemuda itu memandang Sino Yeran dan membungkuk sedikit. Aku Suyu Chen, aku akan bertarung denganmu atas nama guruku. Mewakili guru. Sander Ye sedikit terkejut. Apakah guru pemuda ini adalah jalan Tao yang ada? Sino Yeran tersenyum dan berkata, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Suyu Chen berkata, senior sangat kuat, tetapi selama bertahun-tahun sudah dihukum oleh Tao, dan kekuatannya hanya kurang dari 30% dari puncaknya. Guru menghargai bakat. Kalau senior ingin pergi, bisa pergi kapan saja. Tidak perlu meminta kematian. Sino Yeran menggelengkan kepalanya sedikit, tidak ada lagi yang perlu diingat, aku hanya ingin menyelesaikan pertempuran terakhir ini. Mendengar ini, Suyu Chen terdiam beberapa saat, lalu mengangguk, kalau begitu tolong ambil tindakan, senior. Sino Yeran tersenyum dan berkata, ayo. Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Di ujung langit, Suyu Chen mengambil satu langkah ke depan, namun dengan langkah ini, waktu dan ruang antara langit dan bumi tiba-tiba menjadi kabur. Waktu terhentil. Namun saat ini, pedang di tangan Sino Yeran tiba-tiba bergetar hebat. Klik. Ruang dan waktu yang kabur tiba-tiba hancur, dan pedang itu langsung menghampiri Suyu Chen. Namun, ekspresi Suyu Chen tetap tidak berubah. Bang! Dengan pukulan ini, seluruh surga ketujuh langsung hancur dan musnah. Di area di mana mereka berdua berada, sungai waktu yang aneh muncul, dan Sino sudah terjebak di sungai waktu itu. Pada saat ini, di sungai waktu yang panjang, suara pedang bergema lagi. Bang! Sungai waktu yang panjang tiba-tiba pecah, dan kemudian, cahaya pedang melintas melewati ujung langit dan menebas langsung ke arah Suyu Chen. Ekspresi Suyu Chen tetap tidak berubah, dia mengangkat tangan kanannya, lalu membaliknya dan menekannya. Bang! Antara langit dan bumi, kekuatan mengerikan tiba-tiba muncul, dan kemudian hancur seperti galaksi yang runtuh. Bang! Cahaya pedang langsung ditekan di tempatnya. Namun dalam sekejap, suara pedang lain terdengar. Jelep. Ada sesuatu yang terkoyak antara langit dan bumi, tajam dan keras, dan kemudian, Suyu Chen tiba-tiba mundur hampir 10.000 kaki jauhnya. Begitu dia berhenti, energi pedang langsung menyentuh alisnya. Suyu Chen perlahan mengendurkan tangan kanannya yang terkepal, lalu membungkuk dalam-dalam kepada Sino Ye, terima kasih, senior, karena sudah menunjukkan belas kasihan. Di ujung langit, Sino Ye berdiri dengan pedang di tangan. Dia menatap Suyu Chen dan tertawa dan berkata, benar-benar orang yang berbakat di generasi ini. Saat dia mengatakan itu, dia tiba-tiba melihat ke arah Sander Ye di bawah dan berkata sambil tersenyum, anak kecil, aku menantikan pertarungan antara kalian berdua di masa depan, tapi sayangnya, aku tidak bisa melihatnya. Setelah mengatakan itu, dia mengabaikan Suyu Chen dan langsung berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit. Pedang ini menghantam langsung ke langit ke-9. Pedang ini adalah permohonan kematian sekaligus pencarian kebenaran. Dia ingin bertemu dengan jalan Tao yang ada, yang pernah membuka terowongan. Tepatnya, dia ingin menggunakan jalan Tao yang ada untuk menyentuh orang yang mengeluarkan jalan Tao yang ada. Ketika pedang memasuki surga ke-9, kekuatan misterius tiba-tiba muncul antara langit dan bumi. Jalan Tao yang ada. Sino tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan pedang jiwa yang menakutkan keluar dari tubuhnya seperti air pasang, dan kemudian berkumpul di pedangnya sendiri. Kekuatan pedang melonjak ke langit lagi.
Dan tepat ketika dia hendak mendekati pintu batu, sebuah jari ilusi tiba-tiba terulur dari pintu batu, dan kemudian jatuh. Bang! Pedang itu langsung ditekan di tempatnya dan tidak bisa bergerak lagi. Pada saat ini, sebuah suara tua tiba-tiba datang dari pintu batu, "Kalau kamu memotong belenggu di hatimu sekarang, kamu bisa mencapai ranah Mitao, dan pedang itu mungkin berada sedekat 10 kaki di depanku. Putuskan ikatan di hatimu." Mata Sinoyeran perlahan tertutup, dan wajah seorang wanita dari masa lalu muncul di benaknya. Menjerat. Belenggu ini sebenarnya sudah berevolusi menjadi iblis dalam dirinya. Dengan menghilangkan belenggu ini, ilmu pedangnya bisa mencapai ketinggian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada saat itu, bahkan hukuman Tao tidak bisa lagi dijatuhkan padanya. Sinoyeran tiba-tiba tertawa, "Anak kecil, bantu aku minta maaf, aku bersalah padanya." Setelah mengatakan itu, dia tiba-tiba berubah menjadi cahaya pedang dan naik ke langit lagi. Kekuatan pedang melonjak lagi. Segera, Sinoye berubah menjadi cahaya pedang dan sampai di gerbang batu. Namun, ketika dia masih berada 100 kaki dari gerbang batu, tubuhnya tiba-tiba terbakar dan kemudian berubah menjadi abu sedikit demi sedikit seperti kertas yang terbakar dan hilang bersama angin. Benar-benar terhapus. Hingga kematiannya, dia tidak memilih untuk memutuskan belenggu di hatinya. Terjadi keheningan. Sander Ye memandang ke langit 9, dia membuka telapak tangannya. Di ujung langit, sebilah pedang jatuh perlahan, lalu jatuh dengan mantap ke tangannya. Pedang itu sedikit bergetar dan mengeluarkan serangkaian suara merengek. Sander Ye melihat pedang di tangannya. Ada sebuah kantong wangi yang diikatkan di gagangnya. Ada 2 kata di kantong itu, "Sino." Sander Ye dengan lembut membelai pedang yang gemetar itu dengan ekspresi yang rumit. Setelah beberapa saat, dia melihat ke arah ujung langit. Pertempuran Jalan Tao. Sander Ye tahu apa maksud Sinoyeran. Jalan Tao yang ada adalah mewakili tatanan alam semesta yang ada. Tujuan Sander Ye adalah untuk menggulingkan semua tatanan lama. Pria di depannya bernama Suyu Chen adalah murid Jalan Tao yang ada. Jadi Sander Ye dan dia suatu hari nanti akan bertempur. Suyu Chen tiba-tiba berkata, "Tuan Muda Ye, aku menunggumu di sini di surga 9. Guru bilang kita generasi muda akan bertarung secara adil dan generasi tua tidak akan ikut campur." Sander Ye berkata, "Bagaimana kalau generasi tua ikut campur?" Suyu Chen berkata, "Guru bilang maka kami akan mengaku kalah." Pagoda kecil. Sander Ye tersenyum dan berkata, "Saudara Chen, bagaimana kalau ini, hanya 3 tahun, 3 tahun kemudian, aku akan datang ke sini untuk melawanmu, hanya kita berdua, pertarungan yang adil." Suyu Chen tersenyum dan berkata, "Oke." Sander Ye mengangguk, "Selamat tinggal." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Setelah Suyu Chen melihat ke bawah untuk waktu yang lama, dia berbalik dan pergi, lalu sampai ke gerbang batu 9 surga. Suyu Chen berkata dengan suara yang dalam, "Guru, kenapa senior Sinoveran tidak ingin memutuskan belenggu di hatinya?" Di dalam gerbang batu, tiba-tiba terdengar suara, "Cinta." Suyu Chen berkata, "Kenapa tidak berhenti mencintai?" Suara tua itu berkata dengan lembut, "Itu tergantung orang. Di dunia ini, banyak orang yang sangat menghargai cinta, lebih penting dari nyawanya sendiri, sementara beberapa orang mencemooh cinta. Apapun jenisnya, itu semua adalah kemanusiaan." Suyu Chen mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Suara tua itu melanjutkan, "Kamu dilahirkan dalam keberuntungan Tao. Kamu seharusnya menjadi eksistensi yang paling mempesona di era ini, tetapi kebetulan ada seseorang yang tidak berada dalam Tao ketika dia dilahirkan." "Aduh, Ye." Suyu Chen tersenyum dan berkata, "Apakah itu Tuan Muda?" Suara tua itu berkata, "Ya." Suyu Chen tersenyum tipis, "Jalan Tao, selalu ada pertengkaran. Tuan Muda Ye terlahir lebih baik dariku, tapi bukankah kelahiranku lebih baik dari banyak orang lainnya?"
Kalau menurutku ini tidak adil, pikirkanlah dari sudut pandang orang lain. Kelahiranku lebih baik mereka, itu juga tidak adil bagi orang lain, jadi menurutku cobalah menjadi diri sendiri, untuk pertarungan masa depan dengan tuan muda, bagus kalau menang. Kalau aku kalah, itu karena aku tidak sebaik orang lain. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain. Di dalam gerbang batu, setelah terdiam lama, suara itu berkata sambil tersenyum, bagus. Setelah Sander Ye meninggalkan surga ketujuh, dia keluar. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang diberikan Sino Yeran padanya. Sander Ye mengeluarkan gulungan itu dan menghancurkannya dengan lembut. Seberkas cahaya masuk ke alisnya. Segera, peta alam semesta muncul di lautan kesadarannya. Setelah beberapa saat, Sander Ye mengeluarkan pedang Kingsuan dan mengubahnya menjadi cahaya pedang lalu menghilang. Dalam sekejap, Sander Ye sudah melakukan perjalanan melalui bidang bintang yang tak terhitung jumlahnya. Tiba-tiba, aura misterius tiba-tiba mengunci Sander Ye yang dengan cepat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu. Sander Ye berhenti pada saat ini, ruang dan waktu di kejauhan tiba-tiba bergetar. Orang tua itu menatap Sander Ye dengan ekspresi waspada, siapa yang mulia? Sander Ye sedikit menangkupkan tangannya dan berkata, aku datang ke sini untuk mencari seseorang, tidak ada niat jahat. Orang tua itu bertanya, aku ingin tahu siapa yang kamu cari. Sander Ye melirik ke belakang lelaki tua itu dan berkata, tempat ini tidak diperbolehkan untuk orang luar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dengan tergesa-gesa, tentu saja tidak, hanya saja. Berbicara tentang ini, dia melirik Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye membuka telapak tangannya dan kristal abadi muncul di depan lelaki tua itu, mohon membantu. Melihat kristal abadi, ekspresi lelaki tua itu tiba-tiba berubah sedikit. Dia buru-buru menyimpan kristal abadi, lalu berkata, yang mulia, silakan. Siapapun yang bisa memiliki kristal abadi dan memberikannya sesuka hati pastilah seseorang yang tidak mampu dia sakiti. Kalau dia tidak mengedipkan mata saat ini, dia sedang mencari kematian. Sander Ye mengangguk, terima kasih. Setelah mengatakan itu, dia berubah menjadi cahaya pedang dan menghilang di kejauhan. Setelah Sander Ye menghilang, lelaki tua itu menghela nafas lega. Dia melirik kristal abadi di tangannya, dan senyuman muncul di wajahnya. Setelah beberapa saat, Sander Ye tiba di sebuah kota kuno. Mengikuti alamat di peta, dia sampai di sebuah rumah besar. Rumah keluarga Ye. Sander Ye berjalan dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan seorang wanita berpakaian hijau muncul di depan Sander Ye. Wanita itu memiliki wajah cantik dan sosok anggun, dia memegang sebuah buku kuno di tangannya. Wanita itu memandang Sander Ye, sedikit terkejut, siapa kamu? Sander Ye menangkupkan tangannya, Nona, aku mencari senior bernama Sinali. Wanita itu menatap Sander Ye, apakah kamu mencari ibuku? Ibu. Ya, Sander Ye menatap wanita itu dan mengangguk sedikit. Wanita itu hendak berbicara, dan pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari belakang wanita itu, biarkan dia masuk. Gadis berbaju cian membuka pintu dan berkata, silakan. Sander Ye mengangguk, terima kasih. Setelah berkata begitu, dia masuk. Di bawah pimpinan gadis berbaju cian, setelah melewati halaman kecil, Sander Ye sampai di sebuah aula kecil. Ada seorang wanita cantik duduk di aula kecil, biarpun usia sudah meninggalkan jejak di wajah wanita cantik itu, tapi memberikan rasa yang berbeda pada wanita cantik itu. Wanita cantik itu memandang Sander Ye dan tidak berkata apa-apa. Sander Ye mengeluarkan liontin giok. Saat dia melihat liontin giok itu, wanita cantik itu segera berkata, Kina, kamu keluar. Gadis berbaju cian langsung bingung, ibu. Wanita cantik itu berkata, keluar. Dia sedikit marah. Gadis berbaju cian sangat bingung, tapi dia tidak berani menolak.
Dia menatap Sander Ye dengan rasa ingin tahu, lalu berbalik dan pergi. Dengan kepergian gadis berbaju cian, hanya tersisa Sander Ye dan wanita cantik itu di dalam. Wanita cantik itu memandang Sander Ye, "Siapa kamu?" Sander Ye berkata, "Senior mengajariku seni ilmu pedang." Wanita cantik itu berkata lagi, "Dia memintamu untuk datang." Sander Ye mengangguk sedikit, "Ya." Wanita cantik itu bertanya, "Apa yang dia suruh kamu lakukan di sini?" Sander Ye berkata, "Senior meminta aku untuk menyampaikan pesan kepada kamu. Dia mengatakan bahwa dia bersalah dan dia minta maaf kepada kamu." Wanita cantik itu tanpa ekspresi, "Itu saja." Sander Ye mengeluarkan cincin penyimpanan, pedang, liontin giok lalu meletakkannya di atas meja di sebelah wanita cantik itu, lalu berkata, "Senior memintaku untuk memberikan ini padamu." Wanita cantik itu tetap tanpa ekspresi, kenapa dia tidak datang sendiri? Sander Ye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Senior sudah meninggal." Wanita cantik itu tercengang. Setelah beberapa saat, wanita cantik itu mengangguk sedikit, "Aku mengerti." Sander Ye melirik wanita cantik itu, lalu berbalik dan pergi. "Tunggu." Wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Siapa nama tuan muda?" Sander Ye berhenti, lalu menoleh ke arah wanita cantik itu, "Sander Ye." Wanita cantik itu memandang Sander Ye, "Aku memiliki permintaan yang tidak sopan, dan aku meminta tuan muda untuk menyetujuinya. Kalau tuan muda setuju, semua yang ditinggalkannya akan menjadi milik tuan muda." Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Senior, jangan terlalu banyak berpikir. Kalau aku serakah, aku tidak akan mengirimkan barang ini ke sini." Dia tahu bahwa wanita cantik di depannya sengaja mengujinya. Wanita cantik itu berkata, "Aku yang picik." Setelah mengatakan itu, dia berdiri dan hendak memberi hormat, namun ditahan oleh pedang jiwa yang lembut. Sander Ye berkata, "Nyonya, kamu tidak perlu seperti ini. Aku mendapat banyak manfaat dari bimbingan senior Ye. Nyonya, kalau ada yang ingin kamu katakan, katakan saja kepada aku. Aku tidak akan menolak kalau sesuai kemampuan aku." Wanita cantik itu mengangguk sedikit, Kina tidak terlalu terlibat dengan dunia ini, tapi dia ingin keluar dan mencari pengalaman. "Aku sangat mengkhawatirkannya. Aku harap kamu bisa menjaganya di masa depan." Sander Ye mengangguk, "Tidak masalah." Wanita cantik itu membungkuk sedikit dan berkata, "Terima kasih." Setelah pembicaraan, dia menyerahkan cincin penyimpanan dan pedang Sino Yeran kepada Sander Ye, "Tolong berikan ini pada Kina." Untuk wanita itu. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, "Nyonya, senior Ye meminta aku untuk menyerahkannya kepada kamu, bukan orang lain." Dia tahu senior Sino Yeran pasti masih memiliki perasaan terhadap wanita di depannya, tapi dia pasti tidak memiliki perasaan terhadap gadis berbaju cian di luar. Bagaimanapun, itu bukanlah darah daging sendiri. Wanita cantik itu tetap diam dan sedikit menundukkan kepalanya. Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, "Baiklah." Setelah mengatakan itu, dia mengambil pedang Sino Yeran dan cincin penyimpanan lalu berbalik untuk pergi. Di belakang, wanita cantik itu tiba-tiba berkata, "Terima kasih banyak." Sander Ye keluar dengan pedang dan cincin penyimpanan. Begitu dia melihat gadis berbaju cian, pedang Sino Yeran tiba-tiba bergetar sedikit. Kemudian, pedang itu terbang tepat di depan gadis berbaju cian, dan kemudian terus berputar di sekitar gadis berbaju cian. Melihat pemandangan ini, Sander Ye tercengang. Detik berikutnya, dia tidak tahu apa yang dia pikirkan, pupil matanya tiba-tiba menyusut, dan kemudian dia tiba-tiba kembali ke aula utama. Di atas kursi, wanita cantik itu tidak lagi memiliki aura apapun. Di tangannya, dia memegang erat dua liontin giok. 1. Menggandeng tangan anak. 1. Hidup tua bersama. Bersambung. Bab 934, Kematian yang Bagus.
Ketika gadis berbaju cian masuk dan melihat pemandangan ini, wajahnya berubah drastis. Dia bergegas menghampiri wanita cantik itu. Ketika dia yakin wanita cantik itu sudah mati, wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, dan dia berkata dengan suara gemetar, "Ibu." Seolah memikirkan sesuatu, dia tiba-tiba menoleh untuk melihat Sander Ye dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan pada ibuku?" Sander Ye tahu bahwa dia sudah salah paham, tetapi dia tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Saat ini, dia tiba-tiba melihat sebuah surat di meja, dan dia buru-buru berkata, "Nona, ada surat di meja, seharusnya untukmu." Surat. Gadis berbaju cian segera menoleh untuk melihat ke meja. Dia mengambil surat itu dan membukanya. Lambat laun, wajahnya menjadi sangat jelek. Beberapa saat kemudian, gadis berbaju cian merosot ke kursi, matanya kosong, dan dia bergumam, "Kenapa, kenapa?" Sander Ye menghela nafas dengan suara pelan, karena dia juga melihat isi surat itu, dan tebakannya tidak salah. Gadis berbaju cian tiba-tiba menatap Sander Ye, apakah dia sudah mati? Sander Ye mengangguk. Gadis berbaju cian mengangguk sedikit, sungguh kematian yang bagus. Setelah mengatakan itu, dia berdiri, mengambil tubuh wanita cantik itu dan berjalan pergi. Sander Ye ragu-ragu lalu mengikuti. Di belakang gunung, setelah gadis berbaju cian menguburkan tubuh wanita cantik itu, dia berlutut di depan kuburan dan terdiam lama. Pedang Sinoyaran mengikutinya, tapi dia mengabaikannya, yang membuat pedang itu mengeluarkan suara cemas. Gadis berbaju cian berlutut di depan kuburan dari pagi hingga sore hari, dia tidak mengucapkan sepatah kata pun. Langit semakin gelap dan hujan mulai turun. Sander Ye berdiri di samping gadis berbaju cian, dan karena isolasi jiwa pedang, mereka tidak basah karena hujan. Saat itu, gadis berbaju cian tiba-tiba berdiri dan berbalik lalu pergi. Sander Ye berkata, "Nona Ye." Gadis berbaju cian berhenti. Sander Ye menghampiri gadis berbaju cian dan menyerahkan cincin itu kepada gadis berbaju cian. "Ibumu memintaku untuk memberikannya padamu." Gadis berbaju cian menatap Sander Ye, "Kenapa kamu datang kepada kami?" Sander Ye berkata, "Maaf, aku tidak menyangka keadaan akan menjadi seperti ini." Dia benar-benar tidak menyangka wanita cantik itu akan memilih untuk bunuh diri. Kalau dia tahu keadaan akan menjadi seperti ini, dia tidak akan muncul untuk melihat mereka berdua, tetapi akan menyerahkan barang-barang senior Sinoyaran kepada mereka berdua dengan cara tertentu, lalu pergi dengan tenang. Mata gadis berbaju cian perlahan terpejam dan air mata terus mengalir dari matanya. Sander Ye meletakkan cincin penyimpanan di tangan gadis berbaju cian, lalu berkata, "Nona Kina, aku tahu kamu memiliki kebencian di hatimu. Kalau itu aku juga akan membencinya. Aku bisa mengerti." Gadis berbaju cian tiba-tiba tertawa sedih. "Tahukah kamu betapa egoisnya dia? Dia bisa saja berhenti mengganggu ibuku, tapi dia memilih untuk..." Sander Ye tiba-tiba berkata, "Mungkin ibumu sudah menunggu permintaan maaf darinya selama ini." Gadis berbaju cian tidak berbicara, namun air mata terus mengalir. Sander Ye menghela nafas pelan. Kalau wanita cantik itu benar-benar tidak memiliki cinta atau kebencian, dia tidak akan membuat pilihan seperti itu. Pihak lain pasti sudah menunggu permintaan maaf dari senior Sinoyaran selama bertahun-tahun, dan setelah mendapatkannya, dia pasti merasa lega. Sander Ye menatap wanita di depannya dengan ekspresi rumit. Masalah ini sudah selesai, dia tidak ingin mengatakan apa-apa lagi, yang hanya akan menambah kekhawatirannya. Sander Ye berkata lagi, "Nona Kina, aku memiliki akademi. Kalau kamu bersedia, aku bisa meminta seseorang membawa kamu ke akademi aku. Kamu akan mendapat tempat tinggal di sana. Kalau kamu tidak bersedia, kamu juga bisa mengambil barang-barang itu di cincin penyimpanan. Itu cukup untuk menjadikanmu master terbaik di dunia, itu pilihanmu."
Gadis berbaju cian menggelengkan kepalanya sedikit, aku ingin tinggal di sini. Sander Ye mengangguk, membuka telapak tangannya, dan jimat transmisi suara muncul di depan gadis berbaju cian. Kalau kamu menghadapi bahaya yang tak terpecahkan di masa depan, kamu bisa menggunakan benda ini untuk menghubungiku. Gadis berbaju cian memandang Sander Ye, terima kasih. Sander Ye mengangguk dan tidak berkata apa-apa lagi. Dia berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang yang membubung ke langit, menghilang di ujung galaksi dalam sekejap mata. Di tempat yang sama, gadis berbaju cian memandangi pedang yang bergetar di depannya. Setelah lama terdiam, tiba-tiba dia mengulurkan tangannya untuk memegang pedang itu. Berdengung, suara pedang bergema di seluruh dunia. Sander Ye tidak kembali ke domain naik surga, melainkan datang ke dinasti Zhou. Kini dinasti Zhou sudah sepenuhnya mulai berintegrasi dengan Akademi Guanxuan. Tidak hanya itu, formasi teleportasi antara dua alam semesta juga sudah terjalin. Kini komunikasi antara kedua alam semesta tersebut hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari. Dengan tambahan beberapa master dari domain naik surga, kekuatan Akademi Guanxuan juga meningkat pesat. Biarpun master di level menengah dan bawah saja tidak cukup, master di puncak Akademi Guanxuan tidak kalah dengan peradaban alam semesta level 4 manapun. Di sebuah taman, Sander Ye dan Fanny Zhou berjalan perlahan. Dikelilingi oleh bunga dan tanaman yang tak terhitung jumlahnya, begitu indah hingga mereka bersaing satu sama lain. Fanny Zhou tiba-tiba berbisik, apakah kamu akan pergi? Sander Ye mengangguk, ya. Fanny Zhou menoleh untuk melihat Sander Ye, kapan kamu akan kembali? Sander Ye berpikir sejenak lalu berkata, tidak yakin. Fanny Zhou tampak sedih. Sander Ye meraih tangan Fanny Zhou dan berkata dengan lembut, aku dengar dinasti Zhou sudah mulai menerapkan hukum Guanxuan. Fanny Zhou mengangguk, ya. Sander Ye berkata, bagaimana efeknya? Fanny Zhou tersenyum dan berkata, awalnya memang agak sulit, tapi sekarang jauh lebih baik. Sander Ye mengangguk, Akademi Guanxuan sudah berkembang sangat pesat selama bertahun-tahun, dan kecepatan ini membuatku sedikit khawatir. Fanny Zhou mengangguk, memang ada banyak bahaya tersembunyi di dalam akademi. Misalnya, berbagai kekuatan itu rumit. Perlu waktu untuk sepenuhnya mengintegrasikan kekuatan-kekuatan ini ke dalam akademi. Terlebih lagi, sudah ada kekuatan yang membentuk kelompok di akademi. Berbicara tentang ini, dia melihat ke arah Sander Ye, kamu harus meluangkan waktu untuk kembali ke akademi untuk menyelesaikan masalah. Sander Ye mengangguk, ya. Fanny Zhou melanjutkan, aku punya ide. Dengarkan dan lihat apakah itu bisa. Sander Ye tersenyum dan berkata, katakan. Fanny Zhou mengangguk, lalu berkata, alarm semesta ini terlalu besar, dan terdapat terlalu banyak gaya. Kalau semua gaya terkonsentrasi di satu tempat, kekacauan akan terjadi. Terlebih lagi, kekuatan gaya di setiap alam semesta terlalu berbeda. Gabungkan mereka, maka kekuatan-kekuatan lemah itu tidak memiliki kemungkinan untuk berkembang, dan untuk bertahan hidup, mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan-kekuatan yang kuat. Dengan cara ini, kelompok-kelompok kecil yang tak terhitung jumlahnya akan muncul di dalam akademi. Berbicara tentang ini, dia berhenti sejenak dan kemudian berkata, ide aku adalah membagi wilayah dan mengaturnya. Sander Ye berhenti dan menoleh untuk melihat ke arah Fanny Zhou, bagi wilayah pengaturan. Fanny Zhou mengangguk, sama seperti sebuah negara, ada desa, kota kecil, kabupaten, dan kota besar. Faktanya, hanya ini yang bisa dilakukan. Kalau wilayah tidak terpecah, kekuatan yang kuat akan bersatu dengan kekuatan yang lemah, itu sangat tidak adil bagi kekuatan yang lemah. Sama seperti sekarang, kalau dinasti Zhou pindah ke Akademi Guanxuan, berapa banyak kekuatan yang bisa bersaing dengan dinasti Zhou? Sander Ye terdiam. Fanny Zhou melanjutkan, pemerintahan dengan membagi daerah bisa menghindari banyak masalah dan mengurangi fenomena konflik internal.
Tentu saja, semuanya tetap harus didasarkan pada akademi, yang merupakan jembatan antar alam semesta yang berbeda. Sander Ye berpikir sejenak, lalu berkata, dengan cara ini, memang bisa mengurangi banyak masalah, dan juga lebih cocok untuk pengembangari berbagai kekuatan, yaitu manajemen. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, ini tidak akan merepotkan. Alam semesta sangat besar. Selama kekuatan di setiap alam semesta menjaga area kekuasaannya, masalahnya tidak akan besar. Dan kalau kekuatan tertentu menginginkan naik status, maka mereka hanya bisa bekerja keras. Ketika kekuatan mereka mencapai tingkat tertentu, status mereka di alam semesta secara alami akan meningkat dan dioptimalkan secara perlahan di masa mendatang. Kalau menurut kamu tidak masalah, aku bisa melakukan ini, tentu saja, dengan izin kamu. Biarpun sekarang dia adalah wanita Sander Ye, dia sebenarnya tidak punya hak untuk mengontrol Akademi Guanxuan. Sander Ye tersenyum, mulai sekarang, kamu adalah anggota kabinet. Kabinet, otoritas tertinggi Akademi Guanxuan. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, oke. Sander Ye berkata, ini sepenuhnya bisa diterima dan cocok untuk perkembangan akademi kita saat ini. Kamu bisa pergi ke Akademi Guanxuan untuk berdiskusi dengan Grace dan Bibi Li. Fanny Zhou melirik Sander Ye dan tersenyum, suruh aku pergi ke Akademi Guanxuan, apakah kamu tidak takut dengan kebakaran di halaman belakang? Sander Ye tersenyum tipis, tidak berbicara, dan hanya menariknya ke kejauhan. Alam semesta ini sangat besar, dan akademi ingin menyatukan alam semesta. Ini bukan masalah kecil. Yang aku khawatirkan adalah kebijakan di atas itu bagus, tapi ketika tiba di bawah, semuanya akan berubah. Fanny Zhou tersenyum dan berkata, jangan khawatir tentang masalah sepele ini, biar kami tangani. Langkah pertama kita sekarang adalah menyatukan semua kekuatan peradaban alam semesta yang di bawah peradaban alam semesta tingkat kelima. Selama akademi cukup kuat dan memiliki manfaat yang cukup, kekuatan itu akan berinisiatif untuk bergabung, jadi intinya tetap akademi. Setelah aku ke alam semesta Guanxuan kali ini, aku akan mendiskusikannya dengan istri kamu. Kita harus terus meningkatkan model akademi dan menjadikan Akademi Guanxuan tempat suci bagi para kultivator di seluruh alam semesta. Sander Ye tiba-tiba berbisik, kamu juga istriku. Fanny Zhou memutar matanya ke arah Sander Ye, gombal. Biarpun begitu, hatinya sangat bahagia, ada sedikit senyuman dan kegembiraan di wajahnya, yang indah dan mengharukan. Sander Ye tiba-tiba membuka telapak tangannya, dan cincin penyimpanan muncul di depan Fanny Zhou. Fanny Zhou sedikit penasaran, apa ini? Sander Ye berkata, ada pohon dao abadi di dalamnya, dan sudah ada lebih dari 100 buah dao abadi di pohon itu. Selain itu, ada beberapa kristal abadi dan garis keturunan leluhur. Kalau ingin melakukan sesuatu, bagaimana bisa kamu melakukannya tanpa uang? Selain itu, ada dua teknik latihan, yang satu adalah hukum alam semesta Suangwan, dan yang lainnya adalah Sutra Zhouwu, Kaisar Tao Zhouwu. Keduanya merupakan latihan yang bagus. Hukum alam semesta Suangwan, kamu simpan sendiri untuk latihan. Ini dibuat oleh ibuku, ini jauh lebih baik daripada Sutra Zhouwu. Fanny Zhou tiba-tiba memeluk Sander Ye. Sebelum Sander Ye sempat bereaksi, bibirnya terasa basah, licin dan lembut. Setelah beberapa saat, bibir terpisah. Fanny Zhou tiba-tiba bersandar pada Sander Ye. Di telinga Sander Ye, wajahnya sedikit merah, dan dia berbisik pelan, lebih keras. Bersambung.